Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi IPS tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya, yang merupakan bagian dari bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Yuk kita simak bersama bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, anak-anak, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa. Mari kita pelajari bersama-sama peristiwa-peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom oleh tentara sekutu. Akibat dari peristiwa tersebut, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu dan menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Karena hal tersebut, pada 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat untuk membahas langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, golongan muda kemudian mengutus Darwis dan Wikana untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa menunggu pihak lain. Namun, usulan tersebut ditolak oleh golongan tua karena masih mempertimbangkan situasi dan kondisi saat itu. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda akhirnya menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini dilakukan oleh Soekarni, Yusuf, dan Singgih dengan tujuan agar proklamasi segera dilaksanakan. Setelah itu, Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke kediaman Laksamana Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi kemerdekaan. Di kediaman Laksamana Maeda, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian, teks tersebut diketik rapi oleh Sayuti Melik. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 WIB, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, anak-anak, setelah Indonesia merdeka, tentu tugas kita belum selesai. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas bersama di slide berikutnya. Cara pertama adalah dengan menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Kita dapat melakukannya dengan mempelajari sejarah dan mengambil pelajaran berharga dari perjuangan para pahlawan. Selain itu, kita juga harus mempelajari dan melestarikan budaya serta kesenian bangsa. Juga mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri. Cara kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kita harus menghargai keberagaman bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan, baik itu suku, ras, atau agama. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, sebaiknya kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Cara ketiga adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Kita bisa berprestasi di berbagai bidang agar Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unggul. Sebagai pelajar, kita juga harus belajar dengan giat agar kelak menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan. Serta ikut meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri. Berdasarkan pembelajaran hari ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, kemerdekaan Indonesia tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan dengan pengorbanan dan persatuan para pahlawan. Dari peristiwa menjelang proklamasi, kita belajar bahwa kerjasama, keberanian, dan rasa cinta tanah air sangat penting bagi sebuah bangsa. Sekarang,
Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, dan bersikap saling menghargai sebagai sesama anak bangsa. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Semoga kita semua dapat meneladani semangat perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya dan tetap semangat belajar.